Jadi Pak Jokowi tidak usah terlalu tahan harga diri sebagai presiden, jadilah rakyat biasa, datangi nanti 18 Oktober ke PN Jakarta Pusat, kemudian bawa ijazah SD, SMP, SMA-nya Pak Jokowi untuk mematahkan gugatan Bambang Tri yang dibantu oleh 4 advokat yang saya kira sangat tangguh. Saudaraku yang saya hormati, saya cintai, yang dimuliakan Allah, saya ingin sedikit memberikan masukan atau urun rembuk bahwa nanti kegaduhan yang sudah sangat intens sekarang ini, yaitu gugatan saudara Bambang Tri terhadap ijazah SD, SMP, dan SMA yang dimiliki Pak Jokowi itu diyakini, diduga keras merupakan ijazah palsu. Kemudian saya kira Bambang Tri itu didampingi oleh kuasa hukum yang saya kira juga cukup tinggi kualitasnya, kalau saya kita ragukan, yaitu antara lain Profesor Dr. Egy Sujana, SH, MSI, kemudian Saudara Ahmad Khozinuddin, sarjana hukum, Saudara Yasin, sarjana hukum, dan Saudara Ricky F. Munte, SH, MH. Nah, memang saya sejak Gus Nur memimpin mubahalah pada Saudara Bambang Tri, itu saya mula-mula agak meragukan karena sepertinya kurang masuk akal bahwa seorang presiden di negeri Republik Indonesia yang demikian besar ini, kalau betul itu memang telah memasukkan ijazah SD, SMP, SMA-nya. Nah, menurut saya ada cara yang amat sangat simple, sederhana, dan dalam tempo yang singkat. Jadi Pak Jokowi tidak usah terlalu tahan harga diri sebagai presiden, jadilah rakyat biasa, datangi nanti 18 Oktober ke PN Jakarta Pusat, kemudian bawa ijazah SD, SMP, SMA-nya Pak Jokowi untuk mematahkan gugatan Bambang Tri yang dibantu oleh 4 advokat yang saya kira sangat tangguh. Jadi ini misalnya Pak Jokowi, ada orang menuduh Amin Rais ternyata ijazah SD, SMP, SMA-nya itu hoax, palsu, muzayyaf dalam bahasa Arabnya itu, tidak asli. Nah, maka saya tinggal menunjukkan di pengadilan itu, saya akan datang, kemudian saya tunjukkan, ini loh ijazah saya SD Muhammadiyah 17 Juli tahun 1956. Yang negeri itu memang sedang missing, sedang saya cari. Kemudian ijazah negeri SMP Muhammadiyah dan SMP negeri, ini ijazah negeri resmi. Di samping itu ijazah Muhammadiyah. Kemudian ijazah SMA negeri, di samping ijazah sekolah Muhammadiyah. Jadi SD 17 Juli 1956, SMP 14 Juli 1959, SMA 10 Juli 1962. Dan S1 UGM, itu saya lulus S1 pada tanggal 25 April 1968. Ini resmi, asli, pakai shot asli. Setelah itu, saya ke Notre Dame mengambil S2. Saya ke Notre Dame, saya mendapatkan ijazah S2, Master of Art, itu 10 Januari 74. Di University of Notre Dame, tanpa foto memang tidak di Amerika tidak ada foto. Setiap ijazah atau diploma itu hanya nama, tanggal lahir, dan sertifikasi
yang otentik dari perguruan tinggi bersangkutan. Saya lulus Januari tanggal 10 tahun 1974. Kemudian saya punya PhD degree, ya, itu dari UC, University of Chicago. Ya. Ini tanggal 20 Maret 1981. Nah, jadi kalau saya dituduh macam-macam, misalnya saya datang ke pengadilan ini loh, sehingga yang menurut saya akan mati kutu barangkali ya, akan patah itu. Demikian juga Pak Jokowi, please do come to PN Jakarta Selatan. Ya cukup mungkin 10 menit ya, Pak Jokowi tunjukkan ini loh ijazah saya yang asli. Nah kemudian argumen Bambang Tri dan para advokat itu bisa salah. Tapi sebaliknya, kalau yang benar adalah yang digugat oleh Bambang Tri dan dibantu 5 advokat, ya tentu risikonya wallahu alam. Ya. Apakah MPR kemudian akan mengimpeach saudara Jokowi? Saya tidak tahu. Ya. Tapi itulah saya kira cara yang paling mudah, jangan berpiro, jangan kesana kemari, apalagi mengumbar secara liar. Ya. Para buzzer-buzzer itu malah makin ribut, ya. Pak Jokowi malah citranya bisa jatuh. Jadi gagah saja Pak Jokowi datang, kemudian tunjukkan, selesai. Ya. The case is closed dan nama Anda harum sekali, ya, apalagi mau jadi tuan rumah G20 dan lain-lain. Ya. Tapi kalau kemudian Anda keliru, ya sudah, akui saja, kemudian risiko hukumnya, konstitusinya bagaimana, wallahu alam bishawab. Saya kira hanya itu masukan saya, mudah-mudahan bermanfaat.